Nggak usah manjat-manjat menara. Jadi syarat sahnya puasa 1, Islam. 2, berakal. 4, 3, bersih dari haid nifas. Kalau junub kemarin udah dibahas ya. Kalau orang junub ya di siang hari atau malam berhubungan badan, rupanya kebablasan, belum mandi sampai siap azan subuh. Boleh puasa enggak? Boleh, cepat-cepat mandi dan lanjutkan puasa asalkan malamnya sudah niat. Ya, asalkan malamnya besok sudah niat puasa. Tapi kalau belum mandi lewat subuh berarti enggak sholat subuh. Ya kayak ini. Misalnya pas azan baru dia bangun. Loh, sudah azan, belum mandi. Nah, kan berarti langsung mandi. Sholat subuh kan dapat juga subuhnya. Kalau jam 8 gimana itu? Berarti enggak subuh. Tinggal sholat. Ya dikodok lah. Makanya kalau kita siang hari, pertanyaannya, kalau kita junubnya siang hari, jadi syarat pertama puasa, syarat sahnya adalah Islam. Kalau tidak Islam tidak sah puasanya. Jadi kok ada orang muslim kok puasa? Ya puasanya kan beda. Puasa tapi makan, enggak makan tapi boleh minum. Nah, ini maksudnya puasa yang tidak puasa seperti puasa kita. Orang operasi pun sekarang disuruh puasa. Mau operasi puasa ya Pak ya. Ya puasanya berapa jam? Ya mulai sekarang mau tidur sampai besok pagi mau operasi nggak makan. Siap operasi boleh makan boleh minum. Nah, berarti kan nggak puasa gitu. Ya puasanya kayak mana kayak gitu? Ya puasa istilah dokter beda sama puasa istilah kita. Upawasa, puasa itu dari kata upawasa. Upawasa itu dari orang Jawa. Bahasa apa? Sanskerta ya. Upawasa itu adalah bahasa dari orang Jawa dulu. Kalau mau apa-apa pengen melepaskan diri dari dunia itu melakukan upawasa. Upawasa itu gak makan, gak minum, yo apa jenenge? Ya tirakat, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan. Nah, kemudian datang syariat Islam kok ada puasa Ramadan, kok ada Ramadan siamu Ramadan, karena sudah ada kemiripan, sama-sama nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan, ya wis, akhirnya siamu Ramadan diganti bahasanya dari puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa itu dari kata upawasa. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah wa'aklun, berakal sehat. Syarat sahnya puasa adalah berakal sehat. Jadi kalau akalnya kurang sehat tak wajib puasa. Orang sudah berapa umurnya, sudah balik pun, sudah besar, seharusnya sudah balik, sudah keluar mani, sudah umurnya sudah mencukupi, tapi kok belum sehat akalnya, artinya ada gangguan akalnya, maka tidak sah puasanya. Karena syarat sahnya adalah berakal sehat. Wanaqoon dan bersih. Wanaqoon dan bersih suci, artinya bersih dari haid, dari nifas. Dia ada yang bilang, Ustadz, kami kenapa tidak boleh puasa orang yang haid? Orang di Al-Quran kan nggak ada larangannya. Di Al-Quran itu ada nggak larangan haid puasa ya? Hah? Tidak ada.
Ada orang nanya kayak gini waktu pengajian, Ustadz, di sini kata Ustadz kami orang haid boleh puasa. Loh, kenapa gitu? Karena di Al-Quran tidak ada larangan orang haid berpuasa. Akhirnya saya bilang, Bu, kita itu sumber hukum bukan cuman Al-Quran. Tapi Al-Quran bisa kita pahami itu kalau membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Yang paham hadis adalah para sahabat. Salah satu sahabat dalam hal ini tentang puasa dan berhubungan dengan haid tentunya adalah perempuan. Dan perempuan yang mengetahui hal ini adalah istri-istri Nabi. Nah, istri Nabi yang paling cerdas banyak meriwayatkan hadis adalah Siti Aisyah. Datang perempuan kepada Siti Aisyah. Tanya kepada Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, apakah kami juga boleh melaksanakan puasa atau sholat di waktu haid? Kata Siti Aisyah, kamu ini orang Khawarij atau gimana? Apakah kamu termasuk orang Khawarij? Orang Khawarij itu, ibadahnya luar biasa. Orang Khawarij itu ibadahnya luar biasa. Baca Qur'annya lebih fasih dari kalian. Disifati Nabi, orang bacaan Qur'annya lebih fasih daripada kalian. Sholatnya lebih jago daripada kalian. Tapi semua itu hanya keluar, tidak sampai tenggorokannya saja. Habis ini. Artinya orang Khawarij ini itu kalau dipandang ibadahnya itu luar biasa. Ya. Cuman tidak sampai melewati kerongkongannya saja, dan mereka keluar daripada iman sebenarnya keluarnya anak panah dari busurnya. Itu orang Khawarij. Lah orang Khawarij ini ciri-cirinya perempuannya kalau haid pun disuruh sholat, kalau haid pun disuruh puasa, saking josnya. Ya, saking josnya. Makanya ketika ada perempuan tanya kepada Siti Aisyah begini, wahai Siti Aisyah, bolehkah kami tetap puasa dan tetap sholat di waktu haid? Nah, tapi jawaban Siti Aisyah kayak mana? Dulu waktu Nabi masih ada, kami disuruh mengganti puasa Ramadan dan tidak disuruh mengganti sholat 5 waktu. Artinya kalau di bulan Ramadan, Siti Aisyah dan perempuan-perempuan pada saat itu disuruh mengganti puasa Ramadan, itu artinya waktu Ramadan itu puasa apa enggak? Ya tidak, disuruh mengqadai puasa Ramadan setelah Ramadan selesai dan haidnya pun selesai, ya, baru disuruh mengganti puasa Ramadan. Kami semasa Nabi hidup, kami enggak puasa, tapi disuruh mengganti puasa di hari lain dan tidak disuruh mengganti apa? Tidak disuruh mengganti sholat 5 waktu. Nah, alasannya dalam kitab ini kata ulama, kenapa kok puasa disuruh mengganti tapi sholat tidak disuruh mengganti? Karena kalau puasa itu setahun sekali. Puasa Ramadan itu apa? Setahun sekali. Kalau sholat 5 waktu itu 1 hari 5 waktu. Kalau dikalikan orang haid biasanya seminggu 6 hari. Berarti 5 waktu kali 6 hari sepiro? 17 rakaat kali 6 hari berapa rakaat? Disuruh ganti setelah dia bersih dari haid, apa enggak kemeng kakinya? Tapi kalau puasa cuma 6 hari setahun sekali, orang ganti enggak berat. Itu berarti kalau disuruh ganti, berarti itu wajib dan tidak boleh melakukan puasa pada saat Ramadan ketika sedang haid. Bersih nakok, bersih dari apa? Dari haid dan dari nifas. Ada pertanyaan aneh?
Wa ilmin bikauniul waqti qabilan lisom. Yang ke berapa tadi? Yang keempat, mengetahui adanya waktu itu menerima puasa. Boleh melakukan puasa di situ. Kalau di sini jelaskan ai ilmin donin bikaunil waqti qabilan lisom fala yasihu shaumuman lam ya'lam dzalik bi andona duhulahu aw istawal amru indahu wal waqtu alladzi la yaqbalu shaum wal idani wa ayyam tasyrik wa ya salasa ba'da idul adha. Yang keempat adalah persangkaan kuat bahwa waktu besok itu boleh menjalankan puasa di situ. Ini syarat sah puasa yang keempat. Artinya dia sudah yakin bahwa besok itu benar-benar boleh melaksanakan puasa Ramadan. Karena ada orang ini dalam keraguan di mana malam ini dia belum mendapatkan kabar bahwa besok itu sudah boleh puasa. Contohnya malam malam 30 Sya'ban. Ini hari ini Sya'ban itu sampai tanggal berapa? Kalau di kalendernya 29. Coba cek. Saya lihat 29. Lah itu kok nanti tanggal 29 kemudian sorenya kayak gini, maghrib diintip nggak nampak tanggal 1. Berarti besok harus menggenapkan 30 Sya'ban. Karena kemarin yang sudah kita bahas termasuk penyebab kita wajib melaksanakan puasa salah satunya adalah sempurnanya Sya'ban 30 hari. Lah besok ini saya lihat di kalender itu cuma 29. Kalau sempat 29 nanti kok belum nampak ya, malamnya dilihat tanggal 1 Ramadan belum nampak, berarti besoknya harus digenapkan 30 Sya'bannya. Nah, kita orang yang awam ini kan ngikut pemerintah. Nah, misalnya ini kayak terjadi yang dulu 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu itu yang ikut kalender kayak manapun walaupun 29 besok tanggal 1 Ramadan di kalender, itu tetap poso. Ya. Tapi kalau yang ngikuti pemerintah biasanya dulu itu nengok tanggal. Kalau tanggalnya nampak poso, kalau enggak nampak ya digenapkan 30 hari. 30 hari, makanya dulu sempat terjadi selisih 1 hari, sering kayak gitu. Rame. Aku yang melu sesuk wae lah poso, aku durung poso. Lah kene aku melu pemerintah. Ngono alasane. Nah, terus nanti lebaran. Iki udah lebaran, ke melu ndi? Karena tonggo-tonggo wis lebaran ya wis aku melu lebaran wae. Lah biyen puasane melu pemerintah, saiki lebarane melu swasta piye to? Iku jenenge orang waktu puasanya melu pemerintah, tapi waktu lebaran melu swasta. Berarti apa jenenge? Negeri bersubsidi. Ono wae. Sekarang sama semua. Maka kembali ke sini, syaratnya harus kita yakin besok itu memang sudah benar-benar boleh puasa. Hari yang tidak boleh puasa yaitu 1 hari raya. Hari raya. Kalau misalkan ini benar-benar dulu itu memang banyak sering saya ngikut puasa bahkan 2 tahun berturut-turut berselisih 1 hari. Berselisih 1 hari. Yang dulu kalau di sana itu ada NO, ada Muhammadiyah. Ada NO, ada Muhammadiyah. Itu selalu enggak sama. Terpaut 1 hari. Lah kami itu kalau hari raya itu main-mainnya ke laut, ke pantai. Kami main-main ke laut, pantai itu di situ banyak orang Muhammadiyah. Ya kami main-main ke laut, orang itu nengok kami. Loh kok wis royo iki? Dia durung royo. Jadi kayak gitu terus, sering dulu. Nah. Muhammadiyah duluan. Kadang ana sing melu Muhammadiyah duluan, ana sing Tapi biasanya Muhammadiyah duluan. Muhammadiyah duluan, sing royo. Hari rayanya.
hari raya. Lah, kawan kami ono sing melu Muhammadiyah. Akhirnya royo Muhammadiyah main-main ke apa? Wong kono iku campur, ono sing Muhammadiyah, ono sing NU. Lah sing NU yo ngomong, "Lah kowe kok wis royo, aku melu Muhammadiyah." Lah posomu mbiyen melu pemerintah. Akhirnya ya, karena kawan-kawan ini main ke apa? Main ke pantai. Kami puasa pun main ke pantai. Kami waktu masih puasa 1 hari, ikut main ke pantai karena ya pengen ikut rame-rame. Cuman masih poso. Sing kawan iki seroyo melu Muhammadiyah. Itu di sana yang banyak memang yang NU. Cuman di pinggir laut itu banyak juga sebagian yang Muhammadiyah. Jadi puasanya rayanya nggak sama. Nah, ini harus digenapkan 30 hari kalau memang belum nampak tanggal. Masalahnya sekarang kalau sudah puasa 29. Ya. Karena nanti kalau kadang puasa ini ada 29 hari, ada 30 hari. Puasa 29 hari ini siap-siap meneh. Ngintip meneh. Kalau 29 hari nanti maghrib ditengok sudah tanggal 1 nampak, berarti besok sudah royo, wis tanggal 1 Syawal. 29 hari ditengok tanggal belum nampak, berarti besok harus genapkan. Dapat 30. Ya, berarti puasanya 30 hari. Kadang cocok sama kalender, kadang tidak. Masalahnya sudah terlanjur ditulis di kalender 29. Pas ditengok ternyata belum nampak. Yo, ikut mana? Ngikut yang nampak langsung hilal atau yang kalender? Nampak kan? Berarti kalau belum nampak harus digenapkan 30 hari puasanya. Lah sing ikut kalender sesuk wis royo, wis takbiran. Ayo. Padahal iki syarat puasa, sahnya puasa apa katanya? Harus benar-benar yakin dan mengetahui bahwa besok itu memang boleh puasa. Kalau raya itu tidak boleh puasa. Jadi ragu nih orang awam. Kata Ustadz hari itu kalau royo-royo nggak boleh puasa. Loh, iki si kawan kok ono sing wis royo, berarti poso oleh apa enggak? Bingung akhirnya deh. Wis takbiran, sesuk poso meneh, ono sing takbiran, ono sing sesuk poso. Sing takbiran karena nengok kalender sudah besok tanggal 1 Syawal. Lah sing poso karena nengok tanggal belum nampak. Karena berpegangan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat tanggal 1 Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan bukalah kalian, jangan puasa lagi ya, li ru'yatihi karena melihat 1 Syawal. Sementara belum terlihat tanggal 1 Syawal. Berarti kan harus digenapkan 30. Nah, disinilah kita harus memantapkan, harus benar-benar meyakinkan diri bahwa sesuk itu benar-benar boleh puasa. Sebenarnya ini boleh puasa apa enggak? Nah, begitu. Ikuti yang mana? Ikuti yang melihat hilal. Kalau kita ngikuti yang mana? Ngikuti pemerintahnya lebih enak ya kan? Gak usah mikir lah, mikir-mikir. Mengintip itu urusannya pemerintah. Kita nggak punya alat kok. Kita nggak punya alat. Terus pokoknya ngikut pemerintah. Nggak usah manjat-manjat menara. Jadi syarat sahnya puasa 1. Islam 2. Berakal 4. 3. Bersih dari haid nifas. Kalau junub kemarin udah dibahas ya. Kalau orang junub ya di siang hari atau malam berhubungan badan, rupanya kebablasan, belum mandi sampai siap azan subuh. Boleh puasa enggak? Boleh, cepat-cepat mandi dan lanjutkan puasa asalkan malamnya sudah
sudah niat. Ya, asalkan malamnya besok sudah niat puasa. Tapi kalau belum mandi lewat subuh berarti nggak sholat subuh. Ya kayak ini. Misalnya pas azan baru dia bangun. Loh, sudah azan, belum mandi. Nah, kan berarti langsung mandi. Sholat subuh kan dapat juga subuhnya. Kalau jam 8 gimana itu? Berarti nggak subuh. Tinggal sholatnya. Ya dikodok lah. Makanya kalau kita siang hari, pertanyaannya, kalau kita junubnya siang hari, nah ini bisa banyak jawabannya. Kalau junubnya siang hari, itu bolehkah tetap melanjutkan puasa? Tengok-tengok. Junubnya ini karena apa? Kalau dia junubnya dia berhubungan badan dengan istrinya sengaja dan sadar dia itu sedang puasa, dan dia tahu bahwa berhubungan badan itu membatalkan puasa dan bisa mewajibkan dia nanti membayar kafarah, yaitu 2 bulan berturut-turut atau 60 hari puasa, atau ngasih makan 60 orang miskin, maka ya dengan dia berhubungan badan di siang hari junub membatalkan puasa. Tapi kalau junubnya ini karena dia mimpi basah, mimpi sendiri, dia tidur mimpi basah, akhirnya kan junub. Kalau junubnya begini maka tidak apa-apa, langsung mandi, bersih-bersih, lanjutkan puasa. Atau sendiri tidak berhubungan badan, tapi dia dipegang-pegang pakai tangan, maka batal puasanya. Namanya anak lajang. Hah? Anak lajang. Atau enggak dipegang tangan, tapi dipepet-pepetkan sama guling. Atau dipepet-pepetkan sama lantai. Ini terus terang aja. Mana tadi Hamid kok nunduk dia? Pura-pura. Kok pura-pura enggak dengar? Ingat ya, yang lajang-lajang waktu puasa, ingat itu dijaga betul. Bisa membatalkan puasa. Dijaga betul. Nah, siang-siang itu biasanya kayak gitu. Badan sudah lemes, ya nggak bisa berdiri. Apalagi yang berdiri kalau bukan itu. Kalau siang-siang, itulah kalian melawan betul-betul itu. Begitu sudah berdiri, ingatkan, ya Mit ya, langsung, ayo mau ngapain? Ayo mau ngapain? Setan itu setan. Hah? Jadi kafaroh itu syaratnya nanti ada di sini ada 11. Orang bayar kafaroh itu orang yang mewati, yang melakukan. Wati itu berarti yang laki-laki. Kalau perempuan enggak. Ya. Jadi kalau misalkan onani sendiri, laki-laki onani sendiri, ya enggak bayar kafaroh. Karena syaratnya harus wati. Wati itu berarti harus berhubungan badan dengan perempuan. Ya. Orang yang laki-laki, yang perempuan enggak. Nah, jangan laki-laki perempuan bayar itu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, itu bagi laki-laki hati-hati. Betul-betul itu ujian berat itu. Apalagi kalau nafsunya besar. Masya Allah, berat sekali. Ya. Banyak-banyak. Iya loh, puasa itu salah satunya menghilangkan nafsu itu. Ya. Nafsu apapun itu bisa runtuh dengan puasa. Nah, proses untuk menghabiskan itu, mengalahkan nafsu itu berat. Prosesnya itu berat. Keluar 40 hari. Bisa. Sakit keras. Faslun. Syurutu wujubihi khamsata asya. Syarat wajibnya puasa ada 5. Ya. Syarat wajibnya puasa ada 5. Yang tadi syarat sah. Bedakan ya. Syarat sah, syarat wajib. Kalau syarat sah itu berarti kalau tidak memenuhi syarat puasanya tidak sah. Kalau syarat wajib, kalau tidak memenuhi syarat berarti belum
Wajib. Ini syarat untuk wajib puasa. Ini harus di apa nih? Dipahami ya, biar enggak ini. Syarat wajibnya puasa ada 5. 1, Islam. Berarti kalau enggak Islam, enggak wajib. Kalau enggak Islam, enggak wajib. Wasania taklifun, mukallaf. Mukallaf itu balik dan berakal. Balik dan berakal. Sudah balik enggak berakal, enggak wajib. Atau berakal tapi belum balik, enggak wajib. Berakal belum balik kayak mana? Dia ini belum balik tapi udah cerdas sekali. Oh, berarti sudah tamyiz kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ngajar haus minum dia. Umur 13 tahun. Loh, kok saya kok minum? Saya belum balik katanya. Saya belum balik. Ya. Dan beliau umur 8 tahun hafal Quran, 13 tahun hafal hadis Muwatta Imam Malik yang disusun Imam Malik. 13 tahun sudah hafal Quran dan hadis, kan udah ngajar udah apakah 15 tahun jadi mufti. 15 tahun mufti itu orang yang berfatwa, ahli fatwa. Artinya sudah menguasai Al-Quran dan hadis. Kita 15 tahun baru Iqra ya. Iqra belum siap. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i itu pernah ngajar kehausan kemudian minum. Muridnya protes. Muridnya udah tua-tua. Loh Syekh, Anda kok minum? Saya belum balik. Enak ya. Nah kalau dulu orang belum balik puasa. Saya itu dulu belum balik disuruh puasa mama. Puasanya setengah hari. Nah, ini wong Jawa ini. Di sini nggak ada ya puasa setengah hari. Ngelatih anak-anak ada juga. Ada puasa setengah hari, adanya puasa sampai asar. Jadi karena di sana beduk asal masuk sholat itu beduk. Jadi kapan mak bukanya? Nanti beduk zuhur. Beduk tapi beduk zuhur, bukan beduk maghrib. Nunggu beduk zuhur. Akhirnya kawan kami ada yang main-main. Karena dia udah lapar, dia ke masjid. Beduknya dipukul sendiri. Dung. Wes mangan. Akhirnya wong sing nunggu masjid marah. Urung wayahe beduk kok dibeduk. Aku wis lapar, Pak, katanya. Oh, no. Ya ngono. Beduknya dipukul sendiri. Beduk kan di luar, kentongannya pun di luar. Dipakai main-main anak-anak pun bisa. Akhirnya karena udah lapar ya, kayak mana? Kau lapar, ayo ke musola. Di sana musola, kita pukul aja biar cepet makan kita. Oh no, karena orang tuanya bilang beduk zuhur bukan azan. Kalau azan kan banyak yang marah nanti. Biasanya kan beduk dulu baru azan. Asal udah beduk sudah boleh makan. Akhirnya janjian, ayo kita ke musola. Ngapain? Kita pukul beduknya biar makan. Dipukul betulan. Ya Allah ya Karim. Nah itu kalau di sana ada latihan puasa setengah hari. Baru nanti siap makan zuhur puasa lagi. Puasa sampai kapan, Mak? Sampai maghrib. Jadi siang udah makan, baru sholat zuhur. Habis sholat zuhur wes gak boleh makan meneh ya. Stop sampai maghrib. Ya sama juga makannya 3 kali. Lah, sahur, beduk zuhur, maghrib kan 3 kali juga. Ya makanya. Untung anak kecil itu dulu saya nggak ngerokok, jadi nggak berat kali. Kalau orang-orang sini dikasih kesempatan kayak gitu, ya enak kali ya sing wak-wak baru latihan puasa ya. Boleh wak latihan puasa dulu setengah hari, baru nanti sampai asar, baru nanti maghrib. Ini latihan anak-anak itu begitu. Ini anak-anak bukannya anak-anak sudah besar loh ya. Anak-anak yang masih 6 tahun, 7 tahun begitu. Kalau anak-anak sudah kelas 5, kelas 6 SD ya jangan. Ya, harus full. Kalau bisa 10 tahun itu sudah full. Karena Nabi nyuruhnya kalau sholat saja 10 tahun ditinggal dipukul. Nah, ya harus disamakan. Mulai 7 tahun sudah harus disuruh puasa, disuruh sholat. Ya, bahasanya untuk membiasakan.
Ya, li ta'widihim alal ibadah, membiasakan mereka untuk beribadah supaya nanti ketika mereka sudah balik sudah mudah untuk disuruh. Sudah terlatih untuk ibadah. Balik dan berakal. Yang ketiga, wa itaqatun, mampu. Ya. Wa itaqatun, mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin. Itu kalau di ayat itu kalau di tafsir Jalalain, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang la yutiqunahu, yang tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh membayar fidyah, tapi tetap mengganti puasanya bagi siapa? Yang boleh membayar fidyah itu siapa dan tidak puasa lagi? Orang yang tidak mampu berpuasa, yang memang sudah uzur, tua kali, memang nggak sanggup lagi puasa. Sudah 90 ke atas, sudah pikun-pikun, nggak puasa lah, nggak tahan lah, nggak makan. Kalau nggak makan nggak tahan, maka itu boleh nggak puasa dan cukup bayar fidyah. 1 hari 1 mud. 1 mud itu ada yang bilang paling minimal 6 on, ada yang 7 on. Kalau 7 on berarti kali 30 hari, berarti 7 kali 30, 21 kilo dibayar. Siapa yang bayar? Yang menafkahi orang tua itu. Atau kalau punya duit sendiri, dibayar sendiri. 21 kilo dibagi-bagi ke fakir miskin. Ya. Kemudian siapa lagi yang boleh, yang tidak mampu, karena syaratnya harus mampu berpuasa. Bagi ibu menyusui dan ibu hamil, ya. Ini yang banyak yang salah paham. Ibu menyusui dan ibu hamil itu boleh tidak puasa, namun ya, dia tetap mengganti puasanya. Gak ada cerita kalau cuman ibu menyusui ibu hamil terus bayar fidyah, nanti gak puasa lagi, enak tenan. Bagi ibu hamil dan menyusui, dia tetap membayar puasa, mengganti puasanya. Lah kalau bayar fidyah atau enggak, tergantung. Siapa yang ibu hamil menyusui yang harus bayar fidyah? Mereka yang mengkhawatirkan anaknya. Kenapa kamu kok enggak puasa? Saya khawatir dengan kandungan. Khawatir dengan kandungan. Maka dia wajib membayar fidyah dan mengganti puasa. Kenapa kok kamu tidak puasa? Saya khawatir diri sendiri. Kalau nanti saya puasa, wah saya lemes, gak tahan, pingsan saya. Maka dia cukup membayar puasanya, tidak membayar fidyah. Jadi, misalkan dia mengkhawatirkan diri sendiri, ibu hamil atau menyusui. Jadi tergantung, bayar fidyah itu tergantung siapa yang dikhawatirkan. Ya, ini paham ya? Fikih itu bisa diakali, fikih itu. Pengen nggak bayar fidyah, jangan khawatirkan anak, tapi khawatirkan diri. Kalau kita khawatir diri sendiri, maka tidak usah bayar. Kalau kita khawatirkan anak, maka kita mengganti puasa dan bayar fidyah. Lah kebanyakan orang sekarang kalau ibu hamil menyusui nggak puasa, yang dikhawatirkan siapa? Anak khawatir nanti kandungan saya kurang nutrisi, kurang gizi, kurang apa gitu lah. Bayar fidyah. Ya. Makanya istri saya bilang, dulu waktu hamil saya bilang, "Dek, kamu harus tetap puasa." Iya, Mas. Kalau kamu nggak puasa, niat kamu harus diatur. Kenapa, Mas? Khawatirnya jangan karena kandunganmu, tapi karena dirimu sendiri. Enggak, ini namanya mengamalkan ilmu. Kayak zakat. Lah ilmu itu bukan apa loh. Kalau inilah enaknya orang punya ilmu begitu. Ya, enaknya punya ilmu. Podo kalau orang mau zakat, dia punya emas. Punya lembu.
Punya lembu, punya emas. Sekarang kan yang apa kan emas. Punya emas yang sudah 1 nisab. Kan 85 ram. Imam Syafi'i 77. Kalau Imam Hanafi kan tinggi. Ya sekarang 85 ram lah. Dia punya emas sampai 200 ram. Lah, dia syaratnya wajib itu kan wajib dibayar zakatnya itu kan harus setahun. Sebelum 1 tahun ini emas digadaikan. Ya. Kalau emas sudah digadaikan, itu ada satu syarat yang kurang, yaitu tidak milkutam, tidak miliknya sempurna. Atau sebelum dia waktunya membayar zakat, sebelum setahun penuh, ini emas dikasihkan anak-anaknya. 50 ram kasih anaknya, 50 ram. Kan sudah nggak wajib zakat. Nanti sudah lewat masanya diambil lagi. Mana emas muar itu? Nah, liciknya kayak gitu. Ini nanti malaikat kalau nyiksa orang kayak gini, diakali juga. Kalau mau bakar di neraka, bukan langsung dibakar. Nah, tapi dikasihkan ke tungku, dicemplungkan ke tungku, apinya dibakarkan ke tungku. Kenapa aku disisa? Aku nggak nyiksa kamu, aku menyiksa tungkunya. Aku cuma bakar tungkunya, kamu saya cemplungkan di tungku. Kira-kira ngono. Makanya malaikatnya pun pandai. Aku nggak bakar riko, aku mau bakar tungku. Waduh. Tapi nah iki memang begitu. Kalau dia khawatir dengan dirinya sendiri, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Kalau khawatir ke anaknya, maka wajib bayar fidyah. Makanya saya bilang ke istri saya, akhirnya aman, nggak bayar fidyah. Cuman istri saya puasa sampai selesai. Ya, puasa. Menyusui pun saya bilang, puasa sampai siap. Kamu pokoknya puasa, nggak tahan loh mas, puasa aku bilang, harus tahan. Mamaku, itu kan mamanya mas. Aku kan nggak mamamu. Mama kan memang udah biasa puasa. Aku kan kalau nggak puasa, harus puasa. Kuatnya. Itu juga. Selesai 30 hari. Cuman waktu haid aja yang nggak puasa. Jangan kita kasih manja-manja. Ya, memang boleh tidak puasa, tapi kalau mampu berpuasa itu justru lebih baik. Wa itaqatun. Nah, ini masalah mampu lagi. Masalah mampu ini ada orang yang kemudian mereka-reka. Mampu ini secara syariat kan. Kalau dia kok misalkan sakitnya itu kayak mana yang diperbolehkan tidak puasa. Jangan nanti ada asal sakit kemudian nggak puasa. Aduh sakit perutku, sakit. Loh kok enak tenan sakit. Kamu sakit apa? Aku punya sakit emah. Jadi nggak puasa. Ya orang sakit emah. Tapi dia kuat main bola. Tapi dia kuat sport pagi, ngowes juga kuat. Cemana ini dibilang. Jadi kalau urusan kuat atau tidak kuat itu kita harus ke arah syariat. Orang yang sakit yang boleh tidak puasa itu yang membolehkan tayamum. Sakit yang sampai membolehkan tayamum. Gara-gara sakit kalau udah membolehkan tayamum kan sudah berat kan? Sudah mulai sekarat kan? Jadi gak boleh asal, kenapa gak puasa? Wah aku duwe emah. Duwe sakit emah, tapi dia iso keladang, dia iso kerja, itu bukan alasan yang diperbolehkan. Wes geletak nggak kuat apa-apa baru boleh. Ya. Jadi ingat nanti ana tonggo-tonggo sing ngomong, kok isih kerjane ladang, gak poso wae. Enggak, kenapa? Duwe emah aku. Ingat. Puasa yang boleh orang sakit yang boleh tidak puasa itu yang sakit yang membolehkan, yang sampai membolehkan tayamum. Biar enggak
Biar ini nanti menyampaikan juga. Nanti asal sakit, sakit apa? Wah, aku sakit panu, nggak poso aku. Sakit panu nggak poso. Aku sakit gula, sakit jantung, justru malah bagus sakit jantung puasa. Bagus sekali itu. Ini bagus. Justru puasa itu menetralkan darah. Jangan dikira puasa itu malah bikin sakit, jangan. Sumu tasihu, puasalah, kamu akan sehat. Sumu tasihu. Karena orang nggak mampu, katanya apa? Kerja berat. Pernah? Banyak. Kayak kerja apa? Kerja bangunan. Jadi nggak poso, enggak lah, berat. Jadi ada pekerjaan yang memang kita itu satu waktu tidak diperbolehkan dan satu waktu diperbolehkan. Kerjaannya sama. Kalau memang dia itu kerjaannya kok kerja bangunan, ini perhatikan ya. Kalau memang dia itu kerjaannya memang tiap hari kerjanya bangunan, tiap hari, maka tetap dia di malam hari harus niat besoknya puasa. Kalau itu memang kerjaannya. Ya. Tapi kalau dia kerjaannya serabutan, pas bulan Ramadan, ada berapa hari atau 2-3 hari pas dia pekerjaan itu berat kali. Itu malamnya nanti tetap disuruh niat puasa. Tapi ketika di siang hari kok dia tidak mampu, masih dimakfu. Tapi ingat ya, pas kerjaannya itu memang tidak menentu. Tapi kalau lebih banyak memang dia terkenal itu kuli bangunan. Terkenal dia kuli bangunan, harus puasa, nggak ada alasan. Begitu juga ini syaratnya harus mukim. Ya. Sehat dan mukim, syaratnya satu lagi. Terakhir nanti mukim. Mukim itu ada hubungan dengan musafir. Musafir siapa yang diperbolehkan tidak puasa? Apakah kalau orang memang kerjaannya musafir, bepergian, orang Medan, dia bawa bis lintas provinsi, tiap hari kan musafir? Orang kerja jadi sopir bis atau kenek bis lintas Sumatera, entah ke sini ke Aceh, sini ke Jawa. Lah kalau dia alasannya, "Kowe gak poso napa? Aku kan musafir." Sampai 30 tahun kerjaannya ning bis. 30 tahun juga dia gak puasa kan? Maka di sini dikatakan, kalau memang itu pekerjaannya, maka tidak diperbolehkan dia tidak puasa, harus puasa. Tidak diperbolehkan tidak puasa, harus puasa. Ustaz, tapi kan kata Ustaz yang sana boleh karena tetap musafir. Kita itu berfikih ya, memilih madzhab fikih itu jangan cari yang enak tok. Ya, jangan cari yang enak tok, tapi harus juga kita benar-benar hati-hati. Kalau milih yang enak semua ya kayak gini misalkan, sholat, puasa boleh tidak berpuasa kalau musafir. Kayak saya pergi ke Jawa. Tahun 2018 atau 2017 saya pulang ke Jawa. 2018. Saya pulang ke Jawa, awal Ramadan saya pulang. Itu kalau dihitung perjalanan yang sudah membolehkan sholat qashar itu 80 sampai 90 kilo kan sudah boleh. Sini sampai ke Jawa itu 2000 loh, 2000 kilometer. Berarti kan udah boleh kali. Nah kan? Tapi dilihat perjalanannya ini payah apa enggak, masyakoh apa enggak, berat apa enggak. Dari rumah naik bis, bisa kita duduk, bisa kita tidur. Dari bis kemudian pindah lagi ke bis Damri sampai ke bandara, kita naik bis ber-AC. Di bandara kita nunggu pesawat, kita duduk tempat ber-AC. Masuk pesawat tempat ber-AC.
Tak ada sedikit pun payah, tak ada sedikit pun berat. Di mana beratnya? Padahal alasannya kenapa kok orang yang berpergian itu boleh tidak puasa? Lima syaqqah, karena berat. Dulu kayak manapun perjalanan, seenak-enaknya perjalanan, itu pasti berat. Kenapa? Paling enak tuh dulu paling naik onta, di atas onta ada rumah-rumah namanya sekedup. Di atas onta itu ada kayak semacam kayak kemah gitu, itu namanya sekedup. Kayak gubuk, itu orang masuk situ bisa adem, tapi kan nggak ber-AC. Kalaupun perjalanan jauh itu tetap payah. Tidur ya namanya di atas onta. Tapi kalau sekarang itu nggak kayak dulu. Apalagi dulu perjalanan naik kuda, sekarang naik goes saja. Kalau sini sampai ke rumah saya pantat sudah linu-linu. Nah, naik kuda begitu juga. Apalagi kalau dulu itu diterik matahari pasti panas. Sekarang nggak kayak gitu. Kita hampir dari rumah sampai ke Jawa itu tidak payah sama sekali, kecuali cuman bawaan kita sendiri, bawa kardus, bawa koper. Nah, jadi kalau alasannya 5 syaqqah berat, saya rasa perjalanan sini ke Jawa naik pesawat tidak ada beratnya. Maka saya tetap puasa. Tetap puasa. Itu musafir. Ya, musafir tetap puasa. Kenapa? Karena tidak ada berat sama sekali. Orang keliling dunia musafir, tapi naik pesawat terus. Ya kira-kira puasanya disuruh batalkan nggak? Ya nggak usah, karena kalau tidak berat, kalau bisa tidak usah dibatalkan. Karena alasannya itu kayak manapun berat. Orang kerja, ya. Masa orang kalau kerja musafir jadi sopir, setiap hari kerjaan itu masa berat dibilangnya? Orang dia tiap hari kerjaannya itu. Nah, kalau berat ngapain dia dilakukan sampai tiap hari? Pasti dia sudah tahu kayak mana ini cara mengatur waktu. Bagaimana cara supaya tidak kelaparan kali, tidak kehausan kali, udah bisa. Nah, makanya itu, kalau dia sudah memang itu pekerjaannya, tetap dia harus niat puasa. Apa ada di sini yang sopir? Maksudnya sing Lintas Sumatera. Sopir molen. Jadi ada kemarin itu waktu ngaji di sana di Al-Huda, tanya juga, memang dia kerjaannya bawa mobil ke Jawa. Jadi tanya, Ustadz, saya ini kan musafir. Musafir kayak mana? Saya sering bawa mobil ke Jawa pulang pergi. Jadi kalau nanti, tapi yang ditanya tentang apa? Tentang sholat qashar. Jadi qashar saya itu kayak mana ya? Itu tentang qashar. Kalau puasa, ya puasanya tetap niat puasa karena karena kamu sudah memang itu kerjaan kamu. Wasihatun, dan sehat, syaratnya harus sehat. Fala yajibu ala maridin qala fi sarhil minhaj wa yubahu tarkuhu bi niyati tarakhus limaridin yadur ma'usum dararan yubihu tayammum. Sudah. Itu syaratnya orang diwajibkan berpuasa karena 5 hal. 1 Islam, 2 balik berakal, 3 mampu, 4 sehat, 5 mukim. Mukim itu artinya bertempat tinggal atau tidak melakukan perjalanan. Tadi sudah saya bahas, kalau orang melakukan perjalanan pun, kalau memang perjalanannya itu tiap hari-hari memang berjalan dia karena kerjaannya memang musafir, jadi supir tadi, maka dia tetap disuruh niat berpuasa. Sudah, mungkin demikian bisa disampaikan.